Yang terhormat Ibu Fitriana Sofia Monisa, MSI, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pancasila. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan saya Putri Surya Anita dengan NIM 2111240022 dari Prodi PGMI 1A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai akhir Pancasila semester ganjil. Langsung saja pada materi yang akan saya bawa, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Jika nanti pada presentasi saya ada yang kurang jelas dalam penyampaiannya, saya sudah meletakkan video pendukung mengenai materi yang saya bawa di akhir video nanti. Langsung saja kita masuk pada materi yang akan saya bawakan. Pengertian filsafat. Filsafat atau filosofia. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah Arab dari filosofi atau Inggris yang berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Philos, philein, cinta atau pecinta atau mencintai. Sophia, kebijakan, kearifan, hikmah, hakikat, kebenaran. Cinta pada kebijaksanaan atau kebenaran yang hakiki. Berpikir sedalam-dalamnya terhadap sesuatu secara metodik, sistematik, menyeluruh, dan universal untuk mencari hakikat sesuatu. Lanjut, ada 3 hasil yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu 1. Keheranan. Rasa heran itu akan mendorong untuk menyelidiki. 2. Kesangsian. Sikap ini sangat berguna untuk menemukan titik pangkal yang kemudian tidak disangsikan lagi. 3. Kesadaran akan keterbatasan manusia jika menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama bila dibandingkan dengan alam sekelilingnya. Baik, slide selanjutnya. Filsafat sebagai kegiatan oleh pikir manusia menyelidik objek yang tidak terbatas, yang ditinjau dari sudut isi atau substansinya. Dapat dibedakan menjadi yang pertama, objek material filsafat. Objek ini membahas filsafat yang mencakup segala sesuatu, baik yang bersifat material konkret seperti manusia, alam, benda, binatang, dan lain-lain, maupun sesuatu yang berfilsafat abstrak, spiritual seperti nilai-nilai, ide-ide, ideologi, moral, pandangan hidup, dan lain sebagainya. 2. Objek formal filsafat. Cara memandang seseorang peneliti terhadap objek material tersebut. Baik, slide selanjutnya. Nah, di sini pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam dan dilakukan oleh the founding father kita yang dituakan dalam suatu sistem, yaitu Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila yang dimaksud Notonagoro. Baik, slide selanjutnya. Di sini Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk sebagai pandangan hidup dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap,
tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Baik, pindah slide selanjutnya. Di sini Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Yaitu cara yang pertama, cara deduktif. Cara ini mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara kedua, cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Baiklah, slide selanjutnya. Pancasila di sini, Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang ini tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Oleh karena itu, berikut ini akan dibahas landasan ontologis Pancasila, epistemologis Pancasila, dan aksiologis Pancasila. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila. Ontologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki makna yang ada, eksistensi dan keberadaannya. Sumber ada, jenis ada, dan hakikat ada, termasuk ada alam, manusia, metafisika, dan kemestaan dan kesemestaan atau kosmologi. Baiklah, selanjutnya. Secara ontologis, Pancasila menyelidiki Pancasila sebagai filsafat. Dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Baik, slide selanjutnya. Yang kedua, landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi atau adalah bidang atau cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Baiklah, slide selanjutnya. Susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila tersebut. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Sifat hierarkis dan bentuk piramidal itu nampak dalam susunan Pancasila, di mana sila Pancasila
di mana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya. Sila kedua didasari sila pertama dan mendasari serta menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima. Sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima, dan sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya, landasan aksiologis Pancasila. Aksiologi mempunyai arti nilai, manfaat, pikiran, atau ilmu dan teori. Menurut Bramel, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tingkah laku moral yang berwujud etika, ekspresi etika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan, sosiopolitik yang berwujud ideologi. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan aksiologi Pancasila, mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Baik, slide selanjutnya. Dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang pertama kita akan membahas nilai dasar. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua, nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum, yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. 3. Nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral yang merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, kita akan membahas dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Grundslag. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam bidang BPUPKI. Pertama, persisnya pada 1 Juni 1945. Namun, ide tentang filosofis Grundslag belum teruraikan secara rinci, lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Nah, slide selanjutnya. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih baik. Tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijakan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah Soeharto mengembangkan sistem filsafat.
Baik, slide selanjutnya. Pancasila menjadi penataran P4 pada era reformasi. Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidatonya 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah menghilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas, baik dalam konteks kehidupan, ketatanegaraan, kebangsaan, maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi, justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Habibie 2011. Baik, slide selanjutnya. Kita akan membahas tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan, sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dan kehidupan bernegara. Pikiran hayalan, imaji seluas angkasa, berderet berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu apakah gerangan yang bisa kulakukan, perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesiaku tercinta, menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa, menjadi mata air, ciptakan kedamaian, menjawab tantangan, arah tujuan masa depan Indonesia. Kuputar pikiran hayalan, imaji seluas angkasa, berderet berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu apakah gerangan yang bisa kulakukan, perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesiaku tercinta, menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik
pikiran hayalan, imaji seluas angkasa, berderet berbaris menyatu. Presentasi telah selesai. Saya akan membicarakan kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Jika diingat materi yang saya bacakan tadi, renungan dan kritik dari Pak Soeharto mengatakan bahwa Pancasila saat itu seakan-akan menghilang seiring berjalannya waktu. Banyak yang tak hirau akan keberadaan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia, di mana saat itu kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin hari semakin terjadi hiruk-pikuk dalam berdemokrasi dan kebebasan dalam berpolitik. Kesimpulan yang bisa diperoleh dari filsafat Pancasila adalah Pancasila memberikan jawaban yang mendasar dan menyeluruh atas masalah-masalah asasi filsafat tentang negara Indonesia yang dialami negara kita tercinta ini. Demikianlah tadi presentasi dari saya. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya Putri Surya Anita. Mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Ibu Fitriana Sofia Munisa MSI. Terima kasih.